Di masa jahiliyah, yaitu masa sebelum datangnya Islam, seluruh umat manusia memandang rendah kaum wanita. Wanita hanya dijadikan sebagai tempat pelampiasan hawa nafsu. Wanita tidak memiliki marwah, harkat dan martabat. Maka jangankan memuliakannya, dianggap sebagai manusia pun saja tidak. Begitu rendahnya kedudukan wanita saat itu, hingga orang-orang Arab di masa jahiliyah terbiasa mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup tanpa dosa dan kesalahan hanya karena ia seorang wanita. Karena mereka menganggapnya sebagai aib, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang mereka dalam Quran surah An-Nahl ayat 58 yang artinya, dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah atau merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Muhammad Al-Tahir bin Ashur mengatakan, mereka mengubur anak-anak perempuan mereka. Sebagian mereka langsung menguburnya setelah hari kelahirannya. Sebagian mereka menguburnya setelah ia mampu berjalan dan berbicara, yaitu ketika anak-anak perempuan mereka sudah tidak bisa lagi disembunyikan. Ini adalah di antara perbuatan terburuk orang-orang jahiliyah. Mereka terbiasa dengan perbuatan ini dan menganggap hal ini sebagai hak seorang ayah. Maka seluruh masyarakat tidak ada yang mengingkarinya. Setelah datang Islam, cahayanya mampu menerangi kegelapan itu dan memerangi segala bentuk kezaliman serta menjamin hak setiap manusia tanpa terkecuali. Islam sangat memuliakan kaum wanita. Islam menjaga wanita dari segala hal yang dapat menodai kehormatannya, menjatuhkan wibawa dan merendahkan martabatnya. Bagai mutiara yang mahal harganya, Islam menempatkan wanita sebagai makhluk mulia yang harus dijaga dan dilindungi. Maka Islam memiliki syariat dan aturan yang khusus bagi wanita. Di antaranya adalah aturan dalam berpakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan demikian agar mereka dapat selamat dari mata-mata kaum pria dan tidak menjadi fitnah bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Lalu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31. Wanita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga kehormatan mereka di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, dengan cara tidak bercampur baur atau ikhtilat dengan mereka, tidak tabarruj, menjaga pandangan, tidak memakai wangi-wangian saat keluar rumah, tidak meninggikan suara, dan lain-lain. Semua syariat ini ditetapkan oleh Allah dalam rangka untuk menjaga dan memuliakan kaum wanita, serta menjamin tatanan kehidupan yang baik dan bersih dari perilaku menyimpang yang muncul akibat hancurnya tembok pembatas pergaulan antara kaum pria dan wanita. Merebaknya fenomena perzinahan
dan banyak terjadinya pelecehan seksual saat ini diakibatkan sistem sekularisme yang memisahkan antara peranan agama dari kehidupan, dan itu sangat berpotensi untuk menjadikan kaum wanita dan pria tidak menjaga aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping tidak adanya peran negara sebagai pelindung rakyat dalam menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya hanya dengan syariat Islam wanita akan mulia dan terjaga.